Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Pemurah Pengasih Penyayang. Pemurah Pengasih Penyayang ini makom kalamnya Allah. Makom kalam Allah ini yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sebutlah dengan namaku. Nama Allah ini benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dalam wujud bahasa Arab. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menggamblangkan, karena Ta'ilo Pitua menerima hal yang sama, menerima nama Allah. Sebutlah dengan namaku. Yang dikandung dengan wujud sebutlah dengan namaku ini makom 4 cahaya. Yang dikandung di dalam 4 cahaya ini berangkat dari alif cahaya, lam alif cahaya, lam cahaya, lam alif cahaya, ha cahaya. Inilah yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombu. 4 cahaya inilah makomnya nurunya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu benar-benar yang sudah mengimani makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar diperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, yang sesungguhnya benar-benar yang dikalamkan oleh Allah ini benar-benar yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah ini. Berangkat dari makom-makom kesucian kalam. Karena wujud daripada kalam ini benar-benar kita harus sucikan. Berangkat dari kalamnya pikiran, kalamnya mata, kalamnya pendengaran, kalamnya mulut, hidung, dan kalamnya kolbu dan dubur kaki dan tangan. Inilah sesungguhnya yang benar-benar yang telah difirmankan oleh Allah. Firman Allah ini, salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar.
bagaimana kita kalau sudah bermakom di dalam sholat, maka sholat ini kita mempergunakan kalam. Kalau kalam rohani ini hanya di dalam kolbu. Kalau kalam jasmani ini bersuara. Kalamnya rohani di dalam kolbu, kemudian kalamnya sifat perwujudannya ini di dalam jasmania. Inilah makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar seluruh bagian otak ilo pitual wombu. Bagaimana kita masuk di dalam makom salat? Kita sudah melaksanakan salat. Apabila tidak masuk di dalam makom Al-Fatihah, maka salat itu tidak sempurna. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan, sucikanlah kalam-kalamnya, golongan. Golongan pikiran inilah wujud daripada kalamnya makhluk. Golongan mata inilah wujud daripada kalamnya makhluk. Begitu pula pendengaran, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Sucikanlah. Agar kita masuk di dalam makom salat, benar-benar sudah berkalam Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita bisa untuk masuk di dalam kalam Al-Fatihah? Dalam wujud hadas. Dalam wujud hadas. Kalau hadas ini dari debu, kita bisa hilangkan dengan air. Namun kalau hadas yang berwujud di dalam makom sifat, di dalam wujud makom rohani, apakah bisa kalian hilangkan dengan air? Ini yang dikandung di dalam suatu ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, istinja jasad, sifat, dan rohani. Sebelum kita masuk di dalam junub, maka kita diwajibkan mengambil air wudhu. Oleh karena itu, agar umat akhir zaman ini dapat merenungi, kita wudhu dulu, baru mandi. Benar-benar sudah dilandasi dengan pemaparan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, bahwa kita junub ini jasad, sifat, dan rohani. Agar begitu kita masuk di dalam makom Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini sempurna. Tempatkan di dalam diri kita. Benar-benar perwujudan dalam suatu wujud kalam, pikiran, kalamnya mata, kalamnya pendengaran, kalamnya mulut dan hidung, kolbu, dubur, dan kaki ini, dan tangan. Apakah benar-benar kita sudah dapat mensucikan? Benar-benar kita sudah dapat mensucikan, maka makom kita masuk di dalam wujud Al-Fatihah ini, maka Al-Fatihah ini merupakan kendaraan kita. Karena sesungguhnya makom Al-Fatihah ini berangkat dari makom nurnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makom Alhamdulillahirabbil alamin, ini makom-makom berangkat dari sifatnya Nabi, kemudian makomnya Nabi, kemudian makomnya Rasul dan utusan. Ini yang dikandung di dalam perwujudan makom-makom Al-Fatihah. Kekerusakan umat akhir zaman tidak merenungi dan tidak memahami ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Ini kerusakan. Bagaimana kita bisa untuk memohon ampun ke Allah, agar seluruh apa yang terjadi sekarang ini wujud daripada kemurkaan dan kutukan. Kita hanya berdoa, tidak dapat jaminan. Karena wujud daripada kita berkalam, doa itu kalam. Kalamnya sifat dan kalamnya rohani, bagaimana bisa masuk di dalam kalamnya ruh, kemudian masuk di dalam kalamnya Nabi, dan Rasul dan utusan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama merenungi yang selama ini benar-benar melaksanakan suatu wujud daripada
ilmu-ilmu di dalam kitab suci Al-Quran. Karena di dalam kitab suci Al-Quran ini firman Allah benar-benar memerintahkan kepada seluruh para nabi melaksanakan kesucian. Yang dikandung di dalam kesucian ini sifatnya pikiran, sifatnya mata, pendengaran, perkataan, kemudian menghirup, dan kolbu, dubur, kaki, dan tangan yang selalu berwujud kekafiran. Yang selama ini, dari sejak kita 9 tahun sampai seusia sekarang, apakah kita tidak melakukan kejoliman? Wujud kejoliman inilah perwujudan kafir. Inilah yang jadi renungan. Oleh karena itu kerusakan kita semua tidak memperhatikan ajaran seluruh para nabi. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggambarkan sesungguhnya yang dikandung di dalam firman Allah ini, wujud daripada kekafiran, inilah perwujudan perbuatan yang tidak baik. Ini yang jadi kerusakan kita semua. Perhatikan, prosesnya kita-kita inilah yang sudah berkembang biak. Keturunan dari Nabiullah Sayyidina Adam dan Sayyidah Siti Hawa. Benar-benar direnungi dan dipahami. Oleh karena itu, seluruh para nabi-nabiullah ini diutus oleh Allah benar-benar menyelamatkan kita semua. Karena makom nabi ini makomnya cuma satu. Makomnya nur. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitua yang benar-benar merenungi dan memahami, mari kita perhatikan perwujudan sifat kekafiran. Sifat kekafiran yang lahir dari pikiran, sifat kekafiran lahir dari mata, sifat kekafiran lahir dari mulut, sifat kekafiran lahir dari hidung, sifat kekafiran lahir dari kolbu, sifat kekafiran lahir dari dubur, sifat kekafiran lahir dari kaki dan tangan. Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad ini telah menerima perintah dari Allah, salat 5 waktu 17 rakaat. Perjalanan mi'rajnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah dapat memperbaiki umat manusia kembali ke ajaran yang benar. Ajaran yang benar inilah yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Oleh karena itu, Tailo Pitua dapat menggambarkan karena Tailo Pitua ini menerima perintah dari Allah. Yang dikandung di dalam penerimaan perintah dari Allah, karena Tailo Pitua ini mi'raj. Mi'raj ini memperjelas bagaimana Rasulullah mi'raj, naik ke 7 lapis langit dan 7 lapis cahaya. Yang dikandung 7 lapis cahaya ini makom kedimnya Allah, Surga Firdaus. Kemudian makom kerajaan Allah, itulah yang disebut alamnya Allah. Kemudian makom utusan, itulah makom Nur, Nur Muhammad. Kemudian makom Rasul, kemudian makom Nabi, kemudian makom Ruh. 4 makom perwujudan ini yang benar-benar itu yang mi'raj.